Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu persatu bobrok dari orang-orang yang membenci dakwah sunnah, orang-orang yang selalu memfitnah dakwah sunnah dengan fitnah-fitnah yang sangat keji, ya. Satu persatu bobrok mereka ini dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang sangat membagongkan kaum muslimin. Orang-orang dari kelompok tersebut nggak pernah sadar kaum muslimin. Mereka masih saja menyebut-nyebut bahwa orang-orang salafi, orang-orang wahabi itu adalah kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang nggak benar dan sebagainya. Padahal sudah terbukti kaum muslimin, ya. Setiap pemberitaan yang buruk yang menimpa tokoh agama, yang menimpa jamaahnya, dari mulai kasus pencabulan, kasus sodomi, ya, bahkan sampai pembunuhan, itu terjadi di kalangan mereka kaum muslimin. Tapi anehnya mereka lah yang mengklaim bahwa mereka lah yang ajarannya paling benar kaum muslimin. Ya, ini ada berita yang cukup mengerikan kaum muslimin. Ya, ternyata kasus koper merah, kasus mutilasi yang potongan-potongan tubuh manusia ditemukan di Trenggalek, di Ponorogo dan sebagainya, ya. Ternyata pelakunya itu adalah pendekar dari sebuah perguruan pencak silat yang dikelola oleh orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah kaum muslimin. Ya, inisialnya pagar lah kaum muslimin, kita tahu, ya. Dan informasi ini kami dapatkan dari channel Harry Pras kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. 23 Januari tahun 2025, ya beberapa hari yang lalu ditemukan koper merah yang berisi sesuatu yang sangat mengerikan, yang saya pribadi tidak tahu mau berkomentar seperti apa. Namun dengan saking banyaknya informasi yang beredar, saya di sini bukan ingin menyangkut pautkan dengan apa lagi, ya teman-teman. Karena semakin banyak data yang saya terima bahwa pelaku ini adalah salah seorang pendekar, bukan pendekar sebenarnya, pesilat lah. Pesilat dari salah satu perguruan yang ada di Indonesia. Saya tidak mau menyebut perguruannya apa, kalian sudah tahu, seperti ini. Seragamnya juga seperti itu. Beliau diinformasikan sebagai ketua. Nah, ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat. Sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak. Faktanya memang yang bersangkutan ini beberapa kali berhubungan dengan korban. Dan hal yang paling mengagetkan yang saya jumpai adalah perguruan bela diri yang beliau ikuti diakui sebagai perguruan yang dinaungi oleh organisasi keagamaan yang sangat banyak pengikutnya di Indonesia. Nah kaum muslimin, ya, coba lagi-lagi berita-berita nggak benar seperti ini kaum muslimin, ya, asalnya dari kelompok mana kaum muslimin? Ya, kelompok orang-orang yang selalu memfitnah dakwah sunnah, memfitnah orang-orang yang mereka sebut sebagai wahabi, ya. Mereka sebut ajarannya nggak benar, bukan pengikut salaf, nggak pernah ngaji kitab ulama salaf, ya. Mereka sebenarnya bukan pengikut salaf, mereka pengikut Ibnu Taimiyah, pengikut Syekh Albani, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengikut bin Bas, ya, pengikut siapa lagi? Syekh Utsaimin, ya. Ya, mereka sebutkan seperti itu kaum muslimin. Bahkan mereka bumbui dengan macam-macam fitnahan lah kaum muslimin, ya. Yang katanya teroris, kemudian mudah menumpahkan darah sesama muslim. Ternyata pelakunya siapa yang seperti itu kaum muslimin? Ya dari mereka juga kaum muslimin, ya. Apalagi kalau disebutkan ini perguruan silat yang dinaungi oleh ormas Islam yang paling banyak anggotanya di Indonesia, ya kita kan nggak ragu lagi kaum muslimin, ya. Dari seragamnya saja insya Allah semuanya sudah paham. Coba kaum muslimin, ya. Ketika mereka mengklaim bahwasanya di ormas mereka ajarannya 100% sunnah rasul, nggak ikut amaliyah mereka, nggak ikut cara beragama mereka, pasti salah, pasti neraka, ya. Bahkan Singa Aswaja mengatakan apa? Santri-santri dari kelompok mereka itu santri-santri yang cerdas, ya. Jangan sampai orang-orang dari kalangan mereka ini menyekolahkan anak ke lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang-orang salafi atau yang mereka sebut sebagai
Wahabi. Ya, karena apa? Nanti kalau sekolah di lembaga pendidikan yang disebut mereka Wahabi, ya nanti jadinya jadi teroris, ya, jadi orang yang gampang menumpahkan darah sesama Muslim, orang yang suka menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan. Ya. Padahal setiap ada pemberitaan-pemberitaan buruk, pemberitaan-pemberitaan yang nggak bener, yang datang dari tokoh agama, yang datang dari ya jamaahnya, itu 99,9% dari mereka semuanya kaum muslimin. Bahkan alhamdulillah kalau dari orang-orang yang mereka sebut Salafi Wahabi, alhamdulillah sampai saat ini tidak terbukti tuduhan-tuduhan mereka. Ya, tidak ada satupun kejadian-kejadian yang seperti ini kaum muslimin, ya. Apalagi sampai menghilangkan nyawa manusia sesama muslim meskipun ahli maksiat. Ya. Coba tuduhan mereka kan ketika Salafi berdakwah menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, tentang bid'ah. Kata mereka kan orang-orang Wahabi menghalalkan darah orang yang mereka sebut ahlul bid'ah, orang-orang pelaku kesyirikan dan sebagainya. Padahal nggak ada satupun orang-orang yang mereka sebut Salafi atau Wahabi melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh ini ketua perguruan pencak silat yang mereka bawahi ini kaum muslimin, ya. Perguruan pencak silat itu kan banom dari ormas mereka, ya. Sedangkan banom, ya, banom itu tugasnya adalah menjalankan program dari ormasnya, ya. Tugasnya menjalankan program dari ormasnya. Dan yang namanya ketua dari banom itu mesti dipilih melalui proses, ya, melalui ya ada proses pemilihan. Nggak mungkin tanpa proses tahu-tahu jadi ketua, ya. Ada proses bagaimana orang ini bisa jadi ketua, ya. Bahasa kasarnya dilihat bibit, bebet, dan bobot orang tersebut, ya. Karena apa? Menjalankan program dari ormas Islam. Lah kalau orang-orang yang terpilih saja kelakuannya seperti ini, bagaimana dengan anggotanya? Ya, coba. Kalau kelakuan-kelakuan kiai-kiainya, ya memang nggak semua, ya itu oknum, ya oknum tapi banyak. Memang itu oknum. Lah sekarang kalau kiai-kiai yang mereka jadikan panutan saja melakukan cabul, melakukan sodomi, ya dengan modus-modus barokah, lalu bagaimana dengan jamaahnya? Ya. Kalau memang yang mereka kaji kitab salaf, mereka pengikut ulama salaf, mereka pengikut ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka mengklaim ketika mereka mengaji, ya, kitab-kitab ulama dibaca semua. Makanya mereka katakan kalau orang-orang Wahabi itu ngopinya kurang jauh, kurang baca kitab dan sebagainya. Ya, mereka yang banyak baca kitab, banyak ngopi dan sebagainya. Lah kalau memang banyak baca kitab-kitab ulama, kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah, lah kok kelakuannya banyak yang seperti itu? Coba. Bukankah referensi mereka itu namanya ilmu? Dan buah dari ilmu namanya amal. Ya. Lah kalau ilmunya bener, amalnya nggak bener, ya itu berarti pemahamannya salah. Benar mereka baca Quran, baca hadis, baca kitab-kitab ulama, tapi kalau memahami dengan ya akal dan hawa nafsu, ya akhirnya pengamalannya salah. Coba kalau pemahamannya benar, ya. Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama itu mengajarkan seorang manusia itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengajak manusia untuk mengerjakan ketaatan, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Tapi kalau ngeklaim baca kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah, kelompoknya yang paling benar, selain kelompoknya salah semua, tapi ternyata kelakuannya seperti ini, ya, maka itu tanda tanya besar. Pemahaman agama yang mereka pakai itu pemahaman siapa? Dan lebih aneh lagi, ketika mereka diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, mereka justru malah mencak-mencak. Sekarang silakan pikirkan, ya. Siapa sebenarnya pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa yang sebenarnya pengikut para ulama salaf? Apakah orang-orang yang mengklaim mereka yang paling sunnah,
selain mereka salah semua, selain mereka masuk neraka, atau kelompok yang mereka tuduh sebagai kelompok pintu masuknya pemahaman teroris, pemahaman yang sesat, pemahaman yang salah, yang menghalalkan darah sesama muslim, yang mereka sebut Salafi Wahabi. Ya, silahkan fikirkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.